Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para penikmat film di seluruh tanah air Indonesia ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Sangat Jet. spesial Dan ini sekali. salah satu sutradara paling terkenal di Indonesia. Paling terkenal di Indonesia ini adalah orang bernama Joko nomor 2 yang saya pengen duduk sama saya. Jujur aja, jujur. Karena yang pertama lagi sibuk menerima penghargaan. Mau bantu semua bisa. Yang pertama ada kesini. Ya, lagi pulang ke rumah ya. Lagi pulang ke rumah. Tapi emang enggak, saya bercanda ya. Ini adalah orang bernama Joko nomor 1 yang pengen saya ada di samping saya karena saya sangat suka sekali dengan film-film beliau. Saya nonton film beliau ini ada 10 ada kali. 10 ada. Sebelum beliau datang saya ngitung dulu kan apa aja. Ini udah nonton, ini udah nonton 10. Saya hitung-hitung benar. Gue juga sih sama sih. Ini salah satu favorit gue juga. Itu bahkan setelah ini gue udah siapin buat tanda tangan, Zed. Buat tanda tangan gue ya. udah siapin. Katanya sih tadi di belakang saya udah ngobrol waktu Anda di bawah tadi ya. Katanya boleh asalkan Anda menyebutkan 5 nama film dari Bang Joko. Silakan. 1. Siksa kubur. 2. Ya kan? Pengabdi setan. 3. Modus anomali. 4. Dirty Food. Bukan beda orang. Sama-sama horor dan misteri tapi. Benar. Dan sama-sama dekat dengan kenyataan gitu ya. Oke. Kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Ini dia bintang tamu kita hari ini yang the one and only ya Son ya, yang sudah kita tunggu-tunggu sekali. Ini dia Bang Joko Anwar. Terima kasih banyak Bang Joko udah Terima kasih menyempatkan. udah undang gue. Terima kasih. Seneng banget ada di sini. Saya yang seneng. Saya yang seneng dia ada di sini sebenarnya. Mending kita intro dulu. Ya kan? Tadi ini ya lagi sibuk hari ini apa aja tuh Bang? Hari ini gue lagi jalan-jalan ke media-media untuk promo film terbaru yang gue produseri. Kali ini berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Legenda Kelam Malin Kundang. Sangat seru sekali itu. Nanti akan kita bicarakan itu ya di belakang. Mending langsung aja kita opening dulu gitu ya. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Konspirasi favorit Bang Joko Anwar yang menurut Bang Joko Anwar itu bisa dibikin film nantinya. Gue udah bikin konspirasi favorit gue dan udah gue filmkan sebenarnya. Yang yaitu Agartha. Hollow Earth, yes. Teori bumi berongga. Jadi Nightmare and Daydream itu ya. gue waktu kecil memang banyak mengalami beberapa hal yang nggak bisa dijelasin. Salah satunya gue pernah melihat UFO, men. Pernah ngelihat UFO. Pernah melihat UFO ketika usia gue 5-6 tahun. Tapi waktu itu kan gue nggak pernah mendengar konsep UFO. Jadi gue nggak tahu itu apa gitu. Tapi yang gue lakukan adalah, jadi rumah gue dulu di Medan itu terpencil, zaman dulu masih nggak banyak rumah ya. Terus gue tidur gitu di teras dan ada kayak tempat batu, tapi tempat duduk terbuat dari batu dan semen gitu. Gue lihat ke atas sekitar jam 4 jam 5 sore gitu, ada awan tebel banget. Terus kayak film PK Malaysia India, tiba-tiba dari awan itu keluar yang gue kira waktu itu adalah kapal laut. Kenapa kapal laut? Karena gue kira ada benda kayak lonjong dan itu kayak bawahnya kapal laut. Itu gue shock betul-betul. Tapi di atas langit ini Di maksudnya. atas langit. Tapi kan gue gak tahu UFO. Zaman dulu gue gak pernah ngerti UFO itu apa benar. gitu. Jadi ini kapal laut. Gue langsung lari ke dalam rumah, ke dalam dapur. Nyokap gue lagi masak. Gue teriak-teriak, Ma, ada kapal. Kapal apa? Kapal laut. Di mana? Di langit, kapal laut. Gue histeris. Gue ditampar karena ganggu kan. Tapi sejak saat itu, di salah satu jari kaki gue ada tanda, men, kayak gini, sep simetris. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ntar gue tunjukin setelah podcast. Sejak saat itu terobses dengan UFO. Segala macam teori UFO gue pelajari. Tapi yang paling fascinating buat gue adalah bahwa UFO itu tidak berasal dari luar angkasa, tapi dari dalam bumi kita. Dan itu udah gue bikin di Nightmare and Daydream serial buat Netflix. Tapi ada satu lagi yang gue sangat tertarik banget, dan kalau bisa gue pengen filmin sih. Project Bluebeam. Project Bluebeam. Jadi konspirasi ini mengatakan bahwa ada government global, elite global yang punya tujuan nanti mereka akan menunjukkan figur-figur yang dianggap sangat sakral bagi umat beragama di dunia dan mempergunakan itu untuk mengkontrol kita
untuk bisa ada the new government gitu. Oh, yang ini bukan sih yang nunjukin Mesiah, satu orang pura-pura jadi Mesiah kan? Iya. Oh iya. Sampai iya, katanya iya. nanti mereka akan menciptakan ada satu, bukan teori ya, kepercayaan yang ada di orang Kristen, ada peristiwa rapture. Jadi kalau nanti ada kiamat kan ada 7 horns, ada 7 trompet ya. 7 trompet, terus nanti orang yang dianggap layak untuk diundang ke kerajaan Tuhan akan diangkat, jadi mereka menghilang. Jadi yang tinggal di bumi hanyalah orang-orang yang tidak beriman, tidak cukup beriman gitu. Dan menurut gue itu fascinating banget. Wah, itu menarik tentang banget Rapture, Project Bluebeam gitu. Itu pengen banget sih, cuman mungkin mahal ya di Indonesia, mungkin kalau CGI-nya bikin ya. di luar, iya. Tapi itu menarik banget sih. Gue memang penikmat konspirasi teori for entertainment purpose, tapi gue percaya bahwa kalau misalnya ada konspirasi teori berarti ada sesuatu di balik itu sampai tercipta itu apa gitu. Kayak di Indonesia kan nggak ada gosip yang nggak bener ya. Bener gak gitu sih? ya? Di Indonesia setiap gosip kayaknya bener. Kalau orang dirumorin seperti apa biasanya ujung-ujungnya bener ya. Iya sih. Coba lu pikir-pikir lagi, gosip apa tuh, rumor apa tentang seorang atau tentang suatu peristiwa biasanya bener. Iya. Ada kebenaran di balik rumor. Konspirasi gitu ya. Ibaratnya konspirasi itu kayak sebenarnya bukan kita percaya 100%, tapi ya ada possibility mungkin yang aja membuat gitu. itu muncul apa? Kenapa orang sampai berpikir seperti itu? Berarti ada kegelisahan atau ada dasar yang membuat orang bisa come up dengan si konspirasi teori itu. Benar. Menarik banget gitu. Tapi kalau menurut gue sih ada yang seru juga nih. Apa konspirasi Gunung Padang, Bang. Itu juga menarik banget. Iya Sudah kan? difilmkan di Indonesia. Udah difilmkan di Indonesia, ya benar. Tapi bukan sama Bang Joko kan? Bukan, tapi gue percaya sih teori Gunung Padang itu sebagai piramida tertua di dunia dan mengandung banyak sekali rahasia tentang dunia kita. Iya. Banyak sekali kan teorinya sebagai portal ke dimensi lain. So dari segi bentuknya sih kayaknya memungkinkan banget sih. Iya, kayaknya seperti tidak alami gitu nggak ya. alami, Kayak betul. seperti bikinan manusia gitu bentuknya itu. Dibikin oleh sesuatu gitu, bukan manusia. Iya kan? Kalau misalnya emang itu diakui sebagai piramid, itu bakal jadi piramid terbesar yang ada di dunia ini. Betul. Gitu. Tapi sayangnya ilmuwan-ilmuwan ternyata udah ngecek dan sepakat bahwa itu bukan piramid. Iya betul, itu gunung. Ya, luar negeri. Tapi kan kita nggak Ya tahu kan? kan itu kan banyak kepentingan. Kepentingan Mesir. Kayaknya nih Mesir. Sebab tetap orang pergi ke sana kan. Kalau di sini ternyata ada yang besar dan paling tua, mereka kesini semua. Kan? Iya, makanya. Bener irit lagi ke sini ya. Iya, irit. Udah gitu apa? Katanya ada ruangan di dalamnya itu kayak sejenis chamber gitu, Bang. Betul. Emang kalau mau bikin film kayak Indiana Jones versi Indonesia di situ bagus. Tapi tuh untuk sebenarnya. jadi tempat wisata kayaknya nggak mungkin sih. Karena nanti tiap 100 meter ada yang ngutip uang masuk. Oh iya. Iya kan? Kalau ke Mesir gak masih ini uang masuk. Ada organisasi apa, gitu, ormas apa. Benar. Gak mungkin. Susah. Portalnya ada 5 gitu. Benar. Kok kertas lebih banyak daripada fotonya gitu ya. Kertas kumpulan kertas di dalam kantong ya kan, warna pink tuh kertasnya biasanya itu ya kan. Iya. Benar juga sih, benar. Tapi itu seru juga ya tentang Gunung Padang itu ya. Dan gue percaya sih itu. Nah kalau gue adanya yang ini apa? Segitiga bermuda Indonesia. Gimana tahu? Segitiga masa Lembo. Oh wow, oke. Belum pernah dengar ya? Belum dengar gue. Nah, tapi ini bukan misteri masa tahanan yang Embo itu bukan. Bukan Mas Lembong ini maksudnya ya. Terus Gimana ceritanya? Jadi kan ada segitiga di perairan ya kan. Ada Madura, terus ada Masa Lembu sama Kalimantan. Nah, di situ sering terjadi kecelakaan Bang di situ. Antara pesawat ya kan, kalau nggak kapal laut sama kapal nelayan. Yang terkenal waktu itu Adam Air kalau nggak salah ya. Adam Air di situ juga yang black box-nya dicari berapa bulan ya kan. Terus salah satu kapal itu sejak tahun 1980-an itu. Udah banyak apa bencana-bencananya kan. Diduga ada medan magnet di situ ya. Belum pernah dengar ini ya, menarik banget nih. Baru bikin tadi enggak? Enggak, ini bikinan bin ini enggak bukan. Ini konspirasi umum masyarakat. Jadi segitiga bermuda Indonesia. Jadi waktu yang kapal tahun 1980-an itu makan korbannya bisa 500-an orang waktu itu. Katanya ada medan magnet, tapi iya jadi elektromagnet gitulah. Tapi jadi, itu nggak konspirasi teori yang menarik dong kalau cuma elektromagnetik doang gitu. Tapi kan masih belum jelas gitu kan. Antara itu kalau enggak ya banyak sih misalnya. Kan selalu ada misterinya di balik segitiga bermuda kalau juga. Kalau segitiga bermuda kan katanya ada alien base di bawah sana. Gitu. Nah ini kemungkinan ada juga alien di situ. Mungkin kalau dilokalin ya ada kerajaan iblis di bawah sana kan ada gitu. Kerajaan iblis kalau kita ya. Oh dilokalin. Itu wawancara dengan jin muslim.
Buku lama banget. Bestseller dulu itu, bestseller ya. Dia nggak tahu Lo dialog nggak tahu ya? Dialog dengan jin muslim. Lo nggak tahu ya? Lo belum lahir kali soal. Nggak tahu. Nggak tahu. Pada zaman. Oji itu. Bestseller tahu gua. Sebelum ada teori sejarah yang disembunyikan segala macam, dialog dengan jin muslim nomor 1. Nomor 1 Oji itu. beneran Oji itu. Itu buku bestseller konspirasi Oh, gitu ya mungkin ya. konspirasi. Nah, itu mungkin Bang Joko bisa juga misalnya yang ada black boxnya gitu kan di kapalnya gitu. Mungkin pas dibuka rekamannya doa-doa dari bahasa kuno gitu. Iya, menarik. benar. Masa lalu, masa sekarang tuh menarik banget sih. Dan gue percaya bahwa kemungkinan yang kita bilang alien dari UFO datang dan alien si Grey yang kepalanya besar segala macam. Karena ada juga teori yang bilang bahwa ternyata mungkin mereka itu adalah manusia from the future, udah berubah. Oh iya, ada itu Dan teorinya. Ada. Mereka melihat ke masa lalu dengan traveling through time machine untuk melihat bagaimana masa lalu gitu. Jadi mungkin di masa depan kita udah di planet lain tinggalnya gitu kan. Gampang Datang ke mengadakan, sini. iya, kepalanya besar gitu. Banyakan doom scrolling jadi gede. Oh, itu. Iya. Banyak ya, maksudnya konspirasi atau kayak sejarah masa lalu yang enak buat dibikin film gitu ya. Banyak banget, salah satu sumber dari cerita-cerita gue sih kalau bikin film, series tuh dari teori konspirasi gue suka. Tapi Bang Joko sering banget di dalam filmnya ada kayak tentang masa lalu gitu ya. Maksudnya di berapa tahun yang lalu misalnya. Betul, karena gue percaya bahwa kebenaran yang di pass on menjadi sebuah fakta itu dikontrol oleh orang-orang yang berkuasa. Yang boleh dibiarkan diketuai oleh publik, itulah yang menjadi akhirnya sejarah kita. Padahal itu kan sangat disaring lah mana yang mau mereka bentuk. Dan ini sebenarnya salah satu tujuan kenapa kita membuat film Legenda Kelam Malin Kundang. Karena Legenda Kelam Malin Kundang itu kan dari cerita rakyat. Cerita rakyat itu kan diceritakan dari mulut ke mulut biasanya kan. Tentunya ketika di pass on dari satu generasi ke generasi lain, kayak Malin Kundang udah ratusan tahun kan. Kan pasti ada kebenaran yang dibuang gitu untuk kepentingan tertentu. Jadi kita membuat Legenda Kelam Malin Kundang untuk mencari tahu di balik itu sebenarnya ada apa sih gitu. Menarik banget men. Iya, itu menarik banget sih emang sih. Iya. Karena sejarah ditulis oleh pemenang gitu ya. Oleh penguasa. Oleh penguasa ya. Oleh Kalau penguasa. pemenang berarti ada satu konflik, mereka memenangkan dan mereka yang membangun narasi bahwa mereka menang gitu ya. Benar. Tapi ya yang berkuasa lah yang punya kuasa yang membuat. Jadi menang pun belum tentu berkuasa berarti Belum ya. tentu Betul, berkuasa. betul. Ya belakangnya yang berkuasa bisa jadi kan. Iya. Makanya kalau misalnya ada sejarah tiba-tiba ada yang menulis ulang harus ditolak men. Iya kan. Tapi berarti Bang Joko Anwar percaya dengan alternate history berarti. Oh percaya banget. ya? Percaya banget. Gue Suka dengan alternate history ya. justru mungkin itu yang mengandung lebih banyak kebenaran. Oh, oke. Makanya harus kita pelajari berdasarkan fakta yang mana yang benar ya. Jangan menerima plek-ketiplek aja gitu. It's very important untuk kita bisa memasukkan semua yang pernah kita alami, baik sebagai bangsa maupun sebagai individu, dan nggak ada yang kita saring, nggak ada yang kita keep out, lock on a fault somewhere, tapi kita deal with it, which is termasuk trauma juga dari individu satu generasi ke generasi di bawahnya kan biasa diwariskan gitu. Orang tua kita kan mewarisi trauma dari orang tua mereka, dan orang tua kita mewariskan trauma ke kita gitu. Harus ada diputuskan. Sama halnya kayak Malin Kundang. Cerita Malin Kundang itu kan tentang ibu yang mengutuk anaknya jadi batu karena anaknya katanya tidak mengakui durhaka anaknya. Tidak mengakui dia sebagai ibu karena dia miskin dan kotor gitu dan tua. Sesimpel itu nggak sih? Mungkin nggak sih hanya itu cerita kan? Enggak ya. Mungkin ada sesuatu yang dialami oleh anaknya sehingga dia memperlakukan ibunya seperti itu. Jadi itu apa trauma itu apa? Jangan-jangan ibunya lagi yang nggak benar. Jangan-jangan ibunya yang durhaka. Ternyata seperti ibu tiri ternyata ya. Tapi ada yang narik kesimpulannya katanya, wah dari cerita Malin Kundang kita bisa menyimpulkan kalau mau sukses tinggalin ibu kita. Karena Malin Kundang jadi sukses kan gara-gara itu tinggalin ibu ya. salah satu poinnya. Bukan. Maksud gue bukan ninggalin ibu. Maksud gue gini, mungkin ibu itu mewakili satu tradisi yang harus lu tinggalkan sehingga lu bisa break free from tradisi yang membuat lu terkungkung dan lu bisa sukses. Bisa jadi kan, bisa jadi ibu itu adalah sebuah simbol gitu, simbol dari ya itu tradisional tadi, gitu. Tradisi bukan tradisional ya, tradisi yang ada tradisi tentunya yang mulia dan bagus yang harus kita jaga, tapi ada tradisi membuat kita merasa dangkal, merasa tidak bisa mencapai apa yang harus kita bisa capai secara maksimal. Ada juga kan? Iya, ada. Pertanyaan gini, gue tanya, lu kan pasti sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Kita ngomongin Ini diaspora, dia sih, lebih ke dia, diaspora Indonesia. Pergi kemana? Misal ke Amerika, yang gampang lah mungkin ke kota New York misalnya. Oke. Di New York misalnya,
diaspora Indonesia lebih banyak nggak? Karena kita 280 juta jiwa dibandingkan misalnya even negara tetangga kayak Malaysia gitu. Lebih banyak mana orang Malaysia atau Indonesia? Indonesia pasti. Enggak. Serius? Enggak, lalu pasti lebih sering ketemu orang yang non Indonesia. Kita merasa bahwa pasti banyak Indonesia, mungkin karena kita temenan sama orang Indonesia. Kita ketemu yuk. Tapi diaspora Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin penduduknya lebih kecil, itu lebih banyak mereka. Karena apa? Ada sesuatu yang membuat kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan kampung halaman gitu. meninggalkan kampung halaman. Karena apa? Karena mungkin dulu kita sangat dijejali dengan propaganda. Ingat nggak ada lagu propaganda Orde Baru yang bukan lautan hanya kolam susu gitu kan? Itu lagu propaganda emang. Loh, ultranasionalism katanya cukup tongkat kayu dilempar sudah jadi makanan, kayak jadi singkong maksudnya. Tapi apakah itu kan supaya kita mensyukuri pemerintahan pada zaman itu, walaupun dibuat bukan oleh pemerintah, tapi ya disupport sehingga terjadi kondisi yang membuat orang bisa menciptakan lagu seperti itu. Tapi poinnya adalah bagaimana kita dinina-bobokkan untuk mensyukuri apapun yang kita dapat di sini tanpa kita berusaha untuk mencari tahu apakah kita bisa mendapat lebih dari ini, terutama dari pemerintah gitu. Apakah kita dengan meninggalkan kampung halaman kita atau negara kita pindah ke negara lain dianggap sebagai suatu pengkhianatan atau tidak gitu, hanya karena kita ingin mencari kehidupan lebih baik. Tapi itu kan nggak banyak di Indonesia gitu. Kita merasa bahwa kita cukup di sini. Makanya orang Indonesia kan, kita keluar ketemu dengan orang Korea aja mungkin yang cuma 1/5 penduduknya dari kita lebih banyak ketimbang kita. Ya kan ada Korean Town di mana-mana. Emang ada Indonesia Town di mana-mana? Di mana kita bisa ketemu Indonesia Town? Nggak ada. Karena apa? Karena memang kita dinina-bobokkan gitu. Oleh tradisi gitu ya. Jadi ya harusnya lebih banyak lagi gitu ya. Maksudnya orang Indonesia yang mau keluar gitu untuk cari ya pelajaran-pelajaran dari negara-negara lain, harusnya gitu ya. Betul. Nantinya mereka kembali ke Indonesia atau tidak ya itu keputusan mereka. Tapi kemauan untuk mencari tahu bagaimana tempat lain untuk bisa memberikan perbandingan buat kita gitu, itu menurut aku menarik banget dan perlu untuk dilakukan sih. Yes, betul banget. Walaupun ya udah capek-capek belajar terus dapat diterima di luar, dibilangnya kabur gitu ya, soalnya sama pemerintah di sini. Iya. Tapi kan seharusnya kalau misalnya ada sebuah tempat yang men-treat lo tidak semestinya, lo mencari tempat untuk pergi ke tempat lain lebih baik. Men-treat lo nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa emang. Nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa ya. Harusnya nggak apa-apa. Udah trauma juga kali kan. Kalau disuruh bayar pajak terus makin segala macam, tapi kayak kok lu bayangin ya, korupsi puluhan triliun, ratusan triliun sekarang itu udah biasa gitu. Kuping kita udah bebal gitu kan. Kayak tiap minggu ada aja ya. Dulu tuh ada Edi Tansil namanya, korupsi 1,3 triliun. Itu orang udah heboh banget, men. Heboh. Wah, gitu sampai sekarang masih tahu Edi Tansil. Sekarang 1,3 triliun is peanuts, men. Apa sih? Sekali korupsi 10 triliun, ratusan triliun. Ratusan. Iya kan? Duit tiba-tiba ditemukan hasil korupsi, satu ruangan gudang warehouse gitu. Duit hasil korupsi, that's it. Itu bayangkan itu seberapa bahayanya bagi kita untuk menganggap korupsi segitu besar. Ya, korupsi kecil juga bahaya. Sebagai sesuatu yang normal. Kesannya kayak ya di dalam sistem kita ini ya udah korup aja gitu, maksudnya ya. Orang-orang jadi mulai menerima nih makin di sini nih. Menerima dan akhirnya jadi tujuan. Antar kita korup aja keluar 20 tahun doang. Tapi bisa hidup 50 tahun lagi dengan nyantai. Itu dia yang benar. 20 tahun juga tempatnya enak gitu ya. Iya. Kata lu 1 tahun 5 tahun juga mau, Jet? Enggak lah. Cari duit yang halal aja. Iya. Aram-aram enggak usah lah. Ya kan, susah juga dikejar-kejar polisi kan, ribet kan. Benar. Tapi yang ngomong-ngomong soal pengendalian pikiran itu ya. Banyak film-film yang dibikin ternyata untuk mengendalikan pikiran, tapi Bang Joko. Oh iya, contohnya apa? Film apa? Lo tau nggak film-film yang dibikin khusus buat ngendaliin pikiran? Yang pertama nih, ada Zero Dark Thirty. Pasti udah pernah nonton dong Bang Joko dong? Aku nggak pernah nonton. Oh nggak pernah nonton ya? Tapi lo udah pernah ya? Zero Dark Thirty. Oh oke. Maksudnya film mainstream, film biasa. Film biasa. Yang untuk mengendalikan pikiran. Oh. Ya kan? Iya. Tapi dalam hal ini menurut aku semua film itu to a certain point itu adalah alat untuk mengendalikan pikiran. Oh gitu ya? Iya, of Tapi course. kali ini propaganda ini apa namanya? Negara. Betul. Dan film itu kan memang tujuannya nih, kembali ke mundur sedikit ke storytelling ya. Oke. Film itu kan basically storytelling. Storytelling itu kan ada alat untuk memanipulasi sebenarnya, untuk memberikan persuasi, ya kan? Persuasi supaya orang mengikuti apa yang dianggap sebagai either hal yang penting atau hal yang benar oleh filmmakernya, ya kan? Dan itu bisa bentuknya sebagai film
film yang pernyataan tentang sesuatu yang penting, isu yang penting, atau yang propaganda yang mementing, yang mendahulukan kepentingan satu certain kepentingan people. atau iya betul. Dan powerful banget film. Iya, benar. Iya. Emang powerful banget. Powerful. Dan film memang adalah alat propaganda yang paling kuat banget gitu. Tapi kalau menurut lu Zero Dark Thirty itu buat apa? Kan dia kan menceritakan tentang perburuan CIA terhadap salah Osama satu bin Laden, ini iya. orang paling dicari di dunia ya kan. Iya. The most wanted. Harun Masiku bukan sih? Siapa sih? Bukan itu. Bukan itu di Indonesia doang. Oh, iya. Bukan ya kan ini most wanted person of interestnya Amerika ya kan Bin Laden ya Bin kan. Laden. Jadi Iya, iya. katanya film ini tuh menceritakan tentang CIA yang berhasil menemukan Bin Laden Betul, dengan cara gua nonton. melalui banyak sekali interogasi yang sadis gitu. Dengan Ternyata penyiksaan. Padahal sebenarnya Bin Laden tuh ditemukan atas kerja keras Intel sama ya apa namanya rumahnya dia itu yang di apa namanya diintai 6 bulan kalau nggak salah tuh yang di Pakistan itu. Ya, Itu sebenarnya jadi bukan dari interogasi sadis, Oh bukan ya. menyiksa. Mungkin itu dramatisasi untuk cerita kali. For Iya. dramatic purposes. Mungkin ya. Tapi banyak orang Amerika sendiri yang bilang bahwa film itu tuh adalah propaganda. Supaya menjustifikasi kesadisannya CIA terhadap informan-informannya gitu. Jadi CIA bisa ngapain aja gitu, ya kan? Terus habis itu yang kedua propaganda untuk mengkampanyekan keberhasilan dari Barack Obama dalam menumpas terorisme pada saat itu, gitu. Propaganda itu dua itu yang dipercaya oleh orang-orang Amerika gitu. Walaupun direkturnya gue percaya akan tidak segampang itu menerima proyek propaganda sih. Harusnya Catherine Bigelow ya one of my favorite filmmakers, seharusnya enggak. Tapi sah-sah aja karena untuk film kan memang harus terutama film yang based on true stories kan didramatisasi biasanya. Mungkin sih Catherine Bigelow-nya adalah orang yang memang percaya bahwa Barack Obama presiden yang harus diselebrasi gitu. Mungkin gitu juga ya. Iya. Tapi ada banyak film yang dijadikan alat propaganda sih. Baik oleh kepentingan dalam lingkaran kekuasaan atau oleh individu pembuat filmnya sendiri. Itu banyak sih. Benar. Gue kira filmnya itu memang film yang dibuat kayak ketika lu tonton kepala lu Brainwash. muter-muter. Enggak, bukan. Itu juga kan dibikin dari POV-nya Amerika kan. Iya. Ya kan. Nah, kalau kita ke sana kan lebih panjang lagi nih ya kan soal pengeboman apa kan konspirasinya banyak banget tuh. Banyak banget betul. Ya kan bener apa enggak Ya, kalau pelakunya dia ya kan. konspirasi yang berhubungan sama World Trade Center memang luar biasa banyak sekali. Banyak banget dan gimana ya banyak orang yang percaya bahwa itu nggak benar sebenarnya gitu loh. Karena kan ada fotonya Bin Laden lagi kuliah juga ya masalah di Oxford apa di mana tuh. Oh iya itu ya. Ada. Pas dia kecil ya. Ada pas dia kecil tuh. Iya. Orang udah nggak nyadar tuh. Iya sih itu menarik belum banget. nyampe ke sono tuh propaganda ya maksudnya kalau kita ke sana lagi ya makin kebelah lagi gitu orang yang percaya. Mengukuhkan pembicaraan kita bahwa memang kebenaran itu banyak alternatifnya. Bener. Jangan terlalu percaya apapun itu plek-ketiplek. Yes. Dan karena kita juga udah sering dibohongin juga kan ya. Nah, sebagai orang Indonesia. Iya. Kita menganggap wah ini wah itu New Hope. Ya kayak yang sekarang yang baru kan ada juga tuh Ada New juga. Hope. Ada. Wah harapan baru nih New Hope jujur ya kan, New Hope. Iya Wow. jujur sekali orangnya kalau telat mau push up gitu kan luar biasa kalau saya bilang sih pemimpin telat mau push up tuh menurut saya luar biasa moralitinya itu. Iya. Itu patuh pada pemimpinnya lagi. Oh no. Gue sekarang udah nggak mau gue udah nggak mau sekarang kayak betul-betul kayak percaya banget sama orang udah gue udah Sama. iya kan Sama, iya Bang, kan bener. lu trauma ya Capek gak sih dibohongin ya kan? capek dibohongin gue udah Iya kan. udah take it with a grain of salt aja betul-betul kayak oke, percaya tapi kayak ya udahlah gitu. Makin kesini makin apolitik. Makin kesini makin apolitik ya. Iya sih. Tapi lu trauma apa sih? Kan yang pilih gak menang. Menang sekarang. Oh gitu sih. Bercanda ya. Saya milih Mayor Teddy kemarin. Mayor Teddy. Jadi kita ngomongin ini kan soal apa sih tadi? Tadi propaganda. Propaganda film betul. propaganda. Ya Yang gue betul. tahu ini Top Gun tuh. Top Gun. Jadi salah satu aktor favorit gue. Tom Cruise tuh di situ kan. Jadi film ini kan ceritain tentang pilot angkatan laut Amerika kan, US Navy SEAL. Seru banget tuh filmnya. Seru banget. Nah, terus ternyata di film itu banyak disponsori sama militernya langsung. Iya memang Iya, pesawatnya juga dipinjemin kan. Benar. Jadi waktu itu sama US DoD ya kan, Department of Defense, US Navy SEAL. Anda gak usah main-main, Bang Joko tahu semuanya soalnya. Dan setelah itu banyak rekrutmen untuk Air Force jadi tinggi banget gitu. Langsung di spoiler sama Bang Joko. Itu Kita juga dulu pernah ada tuh kayak Top Gun, judulnya Perwira Ksatria. Yang main Dede Yusuf men. Oh iya. Bang Joko.
Enggak, belum lahir gue waktu itu. Belum. Film Indonesia lama ada itu. Kayak Top Gun itu. Nanti lihat di YouTube ya. Ada tuh. Perwira Ksatria ada. Ngerekrut ini supaya generasi muda. diharapkan ya generasi muda lebih mau ke pengen militer. masuk militer. Ya, yang ini gila Angkatan juga Udara. sampai pas perirasan di bioskop ya kan awal-awal sampai ada boostnya juga di US Navy SEAL buat langsung perekrutan di situ. Iya. Dan itu nggak apa-apa juga, maksudnya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Maksudnya filmnya juga film bagus gitu. Kita malesin kan filmnya kayak propaganda tapi jelek gitu ya. Nah, Contohnya apa tuh Bang? Contohnya Bang. Propaganda tapi jelek gitu. Jangan yang ada angka 30-nya ya tapi ya. Itu bagus soalnya. Itu film bagus banget loh. Itu film bagus. Iya, film yang kita omongin sekarang ini itu apapun isinya tapi itu dibuat dengan directingnya bagus, actingnya bagus, sinematografi luar biasa, semuanya bagus. Sampai sekarang aja musiknya itu masih lu inget karena itu haunting banget. Jadi everything about the film were very well made, very well made. Ya isinya lu bisa bisa lu nggak setuju tapi ya filmnya bagus. Oke. Yang kurang bagus tapi propaganda apa? Aduh, mungkin film animasi itu kali yang baru-baru ini bukan? Tapi itu kan sebenarnya bukan film dari pemerintah ya, itu kan film dari swasta ya. Oh, satu untuk semua itu bukan? Itu ya. itu SCTV semua. Tapi itu nggak propaganda sih menurut gue, nggak propaganda itu menurut gue ya mungkin punya niat yang tulus untuk mencintai negeri apa segala macam, cuman ya. Benar, cuman ya yang ngerjain CGI-nya agak kurang tulus kayaknya. Banyak yang bilang gitu di Twitter katanya. Ini quote doang ya. Iya, saya cuman quote doang. Menurut saya sih bagus-bagus aja film itu. Bagus. Terus habis itu di film ini banyak juga simbol-simbol satanisme Bang Joko juga salah satunya. Kadang-kadang suka pakai juga ya. Iya kan, yang apa okultism lah. Kayak di Nightmares and Daydreams juga di episode 1 kan ada simbol-simbolnya kan? Ada. Tapi biasanya simbol yang gue pakai itu bukan simbol yang sudah diketahui oleh orang banyak. Maksudnya banyak banget film yang memasukkan simbol, misalnya simbol dari satanism, dan sebenarnya simbol-simbol itu udah bergeser gitu maknanya. Makanya gue kalau bikin simbol baru. Kayak misalnya di Nightmares and Daydreams angkanya aja berbeda-beda urutannya gitu. Ada simbol-simbol juga yang gue masukkan, tapi itu simbol-simbol baru sih. Yang lu buat sendiri? Yang gue kembangkan dari simbol-simbol yang sudah pernah dianggap orang mengisyaratkan sesuatu gitu. Tapi nggak kayak pentagram itu kan biasa banget ya. Biasa banget. All seeing eye ya kan. Walaupun di semua film gue biasanya ada matanya dan orang bilang itu adalah all seeing eye. Atau mungkin gue ngomong kayak gini supaya orang menganggap itu sesuatu yang tidak gue sengaja gitu. Gini dulu dong Bang. Kayak bikin alibi. Tapi ya itu gue sering bikin simbol, sebenarnya bukan simbol untuk memberikan kayak Easter egg apa segala macam. Karena gue percaya kalau misalnya bikin film, selain dari pemainnya, yang namanya props berupa bentuk dan warna itu juga harus bercerita, dan kenapa mereka ada di situ harus ada fungsinya, ada maknanya. Makanya orang bilang, oh banyak Easter egg. Sebenarnya bukan Easter egg, tapi memang detail yang dimasukkan untuk mensupport cerita dan karakter gitu. Oh, iya. Tapi emang warnanya film Bang Joko kok kayak ini banget ya, kayak khas banget ya. Emang disengaja nggak? Disengaja, karena kalau bikin film kan kita harus membangun dunia, dan dunia itu kan harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan kebetulan karena film gue biasanya yang ingin kita nyatakan selalu sama, jadi feel-nya selalu ada kekonsistenan yang selalu hadir dalam setiap film. Gelap gitu ya. Gelap, nggak sampai micing-micing mata gitu sih gelap. Di Pengabdi Setan 2 rada sih gue jujur, tapi micing mata ya kan. Karena kalau kita bikin film itu kan gini, sinematografi itu kan ada dua. Kalau misalnya mau dianggap dua kategori besar. Yang pertama stylish, yang kedua natural. Nah, yang namanya stylish itu yang penting terang. Misalnya dalam ruangan ini kan ada sumber cahaya nih. Sumber cahaya ini kan nggak ada logikanya dalam ruangan ini dari lampu artifisial. Ada juga itu yang stylish. Ada juga yang bikin sinematografi pencahayaan itu natural, artinya bersumber dari apa yang ada dalam cerita. Misalnya ini kan sumber cahaya. Nah nanti misalnya ada lampu yang
lebih besar diarahkan ke muka gue sesuai dengan cahaya ini. Nah itu natural, berarti bisa dipertanggungjawabkan secara logika cerita. Oh, Gitu. sebenarnya buat manjangin cahaya yang dari sini gitu Betul. ya ke muka Nah, ya. Oh, kalau iya. gue bikin film selalu natural, artinya kalau misalnya dalam ruangan itu cuman ada lilin, ya dibuat seolah-olah memang cahayanya bersumber dari lilin itu aja, nggak jadi semuanya, nggak jadi semuanya terang. Makanya ini soal pilihan ya, bukan berarti film gue lebih bagus dari film yang lain. Kalau kita lihat misalnya film sitcom atau film romantic komedi kan semuanya terang. Terang. Itu stylish. Walaupun mereka masuk dalam kamar yang lampunya cuma satu, tapi terang semua. Terang semua ya. Itu stylish. Karena apa kan namanya juga romantic komedi harus membuat pikiran dan perasaan kita Ringan ya. ringan, terang, bright gitu. Sama ya terang sama bright ya sebenarnya. Beda. Tapi kalau misalnya gue bikin film kan natural karena memang filmnya ya membutuhkan itu. Gitu sih. Menarik sih. Makanya sebenarnya pengetahuan tentang sinematografi juga kalau misalnya kita review film tuh dibutuhkan banget sih. Karena kadang-kadang kan kita kalau membicarakan film cuman based on like and dislike aja kan. Tapi sebenarnya banyak yang bisa kita gali kalau kita ngomongin film sih. Dan menarik banget gitu. Simbol-simbol satanisme ya. Simbol-simbol satanisme. Iya, gue pernah taunya ini yang Wish Disney yang baru tuh. Ya kan 2023 masalah. Disney banyak banget simbol-simbol itu. Banyak banget Disney itu. Yang katanya animatornya banyak yang iseng. Oh gitu. Iya. Gara-gara iseng gitu. Bahkan kayak Lion King gitu ya, ada keisengan yang mereka timbulkan bentuknya yang seharusnya nggak cocok buat anak-anak misalnya gitu. Oh iya. Nah, tapi itu kan teori konspirasi teori juga. Iya, Benar-benar. Yang di Wish ini sama juga. Jadi ini kan cerita tentang Asia kan, remaja gitu, pengen jadi putri dongeng lah dia. Karena kerajaannya waktu itu lagi susah kan, mau ngelawan si Raja Magnifico waktu itu kingnya kan. Habis itu dari magnet nih ya rajanya. Bukan, beda. Jadi Magneto. jadi banyak tuh scene-scene-nya. Misalnya masuk ke perpustakaan, buku-bukunya pentagram semua. Ya kan, terus misalnya dia buka-buka buku sihir, keluar yang Ouroboros, yang ular ngelingkar 8 itu yang makan ekornya sendiri. Oh iya, saking borosnya itu ya sampai mata saking borosnya, benar. Terus juga ada juga ini yang King Magnifico-nya. Jadi di mural itu ya kan dia ada yang di mana dia pose kayak gini Jat. Yang apa namanya? Baphomet. Baphomet ya. Baphomet. Di Jawa Timur ada juga itu Son. Itu beda lagi, itu maju-maju gini. Beda. Itu baris juga, beda. Ini sendiri dia mural. Beda gitu. Jadi itu film emang banyak simbol-simbol satanis ya di Disney itu ya. Kalau di Disney emang banyak ya Bang Joko ya. Ya itu kita nggak bisa memastikan itu apa, tapi ada yang bilang bahwa itu adalah keisengan dari either art directornya memasukkan itu, atau mungkin memang ada pesan-pesan tertentu, kita juga nggak tahu sih. Tapi gue senang sih mencari hal-hal seperti itu dalam setiap film. Yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil. Kalau gue taunya ini film Dear Santa. Ada apa? Dear Santa ada ya kan, yang tahun 2024 kemarin rilis ya kan, pas banget sama hari ini hari Natal ya. Liburan Natal ya kan. Itu menceritakan tentang ini seorang anak yang kan, kalau misalnya di Amerika kalau misalnya Natal kan nulis surat ke Santa kan, Dear Santa, saya pengen hadiah ini gitu kan. Tapi ada satu anak yang typo dia. Apa katanya? Nulisnya Dear Satan nulisnya. Bukan Dear Santa. Tapi deket banget sih ya. Dekat sih. Akhirnya suratnya dikirim, yang datang bukan Santa Claus, malah Satan yang datang ya kan. Jadi filmnya satanik, yang main Jack Black kan suka banget tuh komedi-komedi satanik kan. Itu sempat ramai tuh di Amerika juga. Banyak orang-orang konservatif ternyata yang protes terhadap film itu gitu, karena kok lagi Natal begini kok malah rilis film satanik katanya. Ya kan, walaupun sebenarnya plotnya lumayan lucu ya. Lucu, bagus. Kocak sih. Plot twist Ya sih. kan, sampai bikin podcast gitu. Wah, protes. Tapi orang beda-beda sih ya. Tapi Bang Joko, maksudnya kalau masukin ke simbol-simbol satanik tuh maksudnya untuk supaya dibicarakan seperti ini di luar podcast, maksudnya di luar film apa? Sebagai detail cerita, maksudnya ada beberapa film yang memang gue masukkan untuk memang menginsinuate bahwa itu ada di situ gitu. Kelompok-kelompok yang memiliki aliran tertentu ada di situ. Jadi memang untuk bagian dari cerita. Nggak pernah untuk mengisyaratkan nggak gue bikin untuk berkomunikasi dengan sesama orang yang percaya dengan Tapi mungkin gue ngomong kayak gini supaya orang percaya bahwa itu tidak sengaja. Soalnya kan filmnya Bang Joko kan ibaratnya film Indonesia tuh yang kalau abis selesai nonton kita masih ngomongin, itu filmnya Bang Joko salah satunya. Iya. Jadi benar. kita omongin tadi menurut lu gimana gitu. Endingnya tuh sebenarnya apa gitu.
Itu sengaja nggak dibikin biar orang diskusi? Kalau ngomongin ending, memang gue sangat benci banget sama ending yang konklusif. Oh gitu ya? Banyak orang protes ending film gue kan, karena memang ending gue kepingin true to life. Hidup ini kan continuous, life goes on, nggak pernah berhenti. Kita punya period of our life, mungkin misalnya pengen punya mobil gitu ya. Kita kerja kan dimulai itu, aku pengen punya mobil, kerja segala macam, ngumpulin punya mobil, selesai di situ. Tapi kan life continuous di episode yang lain. Jadi gue kalau bikin film tuh nggak suka konklusif selesai happy or gitu. Whatever ending. Jadi film gue selalunya terbuka gitu, endingnya selalu terbuka. Life continuous, life goes on. Kita lanjutkan hidup kita. Kemarin soalnya yang siksa kubur kan banyak yang ini kan. Waduh, ini ending. Jadi gimana ini ya? Gitu. Padahal tuh endingnya tuh jelas banget loh. Padahal oke loh tuh menurut gue. Jelas banget. Jelas endingnya. Kesimpulannya jelas banget. Kesimpulannya jelas. Kesimpulan lo apa? Kalau masih ingat. Kalau beneran nonton. Gue nonton beneran. Dites langsung. Ya kan? Dites langsung. Cuman gue lupa endingnya itu. Iya. Jujur ending. Iya, bisa. Kan ini kan endingnya kan nebak antara si apa namanya? Sita. Adilnya udah mati apa belum? Belum ya. Apakah dia mengalami sisa kubur beneran apa enggak Sitanya gitu. Oh iya benar itu. Ya kan? Itu endingnya. Menurut gue sih udah mati. Udah mati. Oke. Kalau menurut lu gimana? Udah lupa kayaknya. Dia nggak film Indonesia. Dia nggak nonton dia. Tapi setan nonton tapi. Di setan dia nonton ya. Nonton. Emang filmnya Bang Joko gue sih beneran nonton tapi gue. Beneran nonton tapi gue udah lupa. Udah lama banget soalnya. Sama udah tahun yang lalu ya. Film banyak banget memang kayak. Gue juga kalau nonton film 2 hari yang lalu udah lupa apa. Iya kan. Gue yang masih rada inget malah Modus Anomali tuh. Soalnya gue nontonnya pas kuliah tuh. Oh gitu ya. Pemainnya sama dengan legenda Kelamalin Kundang. Rio Dewanto. Oh iya Rio Dewanto. Dan sekarang orang bilang itu ada hubungannya nggak sama Modus Anomali, legenda Kelamalin Kundang? Bilang nonton aja sendiri. Iya. Tapi seru tuh Modus Anomali tuh. Gue kaget tuh pertama kali tuh. Wah, orang Indonesia ada yang filmnya begini ya gitu loh. Kaget tuh gue. Aneh banget ya gitu. Iya bagus menurut gue. Orang luar juga orang Indonesia ada juga bikin film begini ya, sama juga. Karena gue jarang nonton film Indonesia Bang sebenarnya. Jujur, cuman film Bang Joko gue sering banget nonton emang. Ya kan. Kemarin. Enggak. Dari kuliah gue gue nonton. Maraton semalam deh. Enggak tidur gue makanya. Ini kantong matanya gede nih makanya nih. Kantong matanya gede nih gue ya kan. Oke, gue pengen ngomongin tentang ini film-film yang sebenarnya nggak serem, tiba-tiba dibikin jadi serem. Film-film yang nggak serem dibikin serem. Contohnya maksudnya? Lo tau gak sih film-film yang awalnya nggak serem nih sebenarnya, tapi di remake jadi film serem. Contohnya kayak Winnie the Pooh ya kan. Oh oke. Winnie the Pooh kan kita sama-sama tahu lah ya. Iya. Menceritakan tentang Pooh, Piglet dan Eeyore ya kan. Dan juga seorang anak laki-laki bernama Robin. Iya, cerita anak sebenarnya gitu. Cerita anak sebenarnya kan. Waktu kecil kita baca itu kan wah suka banget gitu kan. Nah, ada remake-nya kan sekarang kan. Ya, ada remake jadi film horor ya. Jadi film horor di remake 1, ya kan. 2 ada 2 sekarang. Ada 2, yang kedua udah keluar waktu itu ya kan. Dari cerita yang anak-anak itu ya kan, mereka kan suka bermain bareng tuh manusia dan juga binatang-binatang ini kan, Pooh dan teman-temannya. Suatu hari si Robin ini beranjak dewasa, Son. Dan harus fokus kuliah dia. Akhirnya meninggalkan teman-teman hewannya ini sehingga ya Pooh, Piglet dan Eeyore marah ya kan, merasa kecewa terhadap manusia karena kenapa Anda mengabandon pertemanan kita gitu San. Oh, demi apa tuh? Ya demi kuliah lah. Iyalah. Saya belum nemu lucu ya soalnya, jadi lurusin. Dan jadi film slasher. Jadi film slasher ujung-ujungnya Bang. Karena selain mereka kecewa dengan manusia, mereka juga kelaparan juga Bang katanya Bang. Betul, karena nggak ada yang ngasih makan. Akhirnya Eeyore-nya dimakan sama ya. Piglet dan Pooh-nya ya kan. Emang Bang Joko nonton tuh film? Nonton. Nonton. Yang pertama nonton juga. Nonton, gue malah tertarik karena Winnie the Pooh jadi horor gimana. Jadi yang gue dengar waktu itu IP-nya sudah jadi public domain gitu kan. Jadi mereka membuat beberapa film yang udah jadi public domain berdasarkan either again folklore atau cerita yang klasik dari pengarang yang udah jadi public domain karya-karyanya. Terus salah satunya si Winnie the Pooh, ada juga Cinderella gitu-gitu kan. Jadi iya benar ya kan. Kan yang pertama kan padahal katanya jelek banget, terus budgetnya kecil banget ya kan. Yang kedua lebih mahal dan itu laku banget by the way. Bukan gak laku banget tapi untung lah mereka yang kedua. Yang pertama. Yang pertama udah untung ya. Kan abis itu diinvest kan, jadi yang kedua jadi lebih bagus kan. Iya, but not bad though. Not bad. Gue berharap akan jadi sesuatu yang ada banyak film-film yang eksploitatif, tapi ini not bad. Jadi ketika jadi film kedua, gue belum nonton yang kedua, tapi
Ya itu menarik sih. Sempat masuk bioskop lah yang kedua lah di Indonesia kalau nggak salah. Enggak. Masa sih? Enggak sempet masuk. Nggak sempet ya? Enggak. Di sana Itu masuk, lihatnya tapi di dia mana ya? limited screening. Iya. Oh, limited screening. Iya. Oh iya. Limited bagus release. sih. Iya, ceritanya plotnya kocak kan. Nah, pengen Coba- madu malah di madu akhirnya. Iya kan? itu. Situ kan. Coba Toy Story bikin kayak gitu juga dong, Son. Bener nggak? Ditinggal Andy ya kan? Oh iya, tinggal Andy. Nah, yang gue tahu juga ini yang tadi Cinderella kan. Mm-mm. Jadi ini ceritanya tentang kayak sequel ini ya. Jadi kisah setelah Cinderellanya kan Cinderella kan udah nikah, udah sama pangeran, dia hidup bahagia kan. Benar. Nah ini ceritanya tentang saudara tirinya. Mm-mm. Kan dia ditinggalin di rumah terbengkalai ya kan, ngebusuk. Nah sampai Ngebusuk dia tuh? ngebusuk gitu. Oh. Ya kan ditinggalin sama kayak si ini. Orang apa tomat? Busuk. Gitu. Jadi Nggak ada yang nyiram. akhirnya dia ditinggalin, depresi ya kan, delusi, sampai ngelihat yang ibu tirinya udah nggak ada gitu kan, kayak dihantuin terus gitu. Sampai akhirnya dia nganggep kalau masalah ini karena kecantikannya Cinderella, ya kan, akhirnya dia obses tuh sama kecantikannya gitu kan. Akhirnya udah segala cara dilakuin buat dia mempercantik diri, mukanya dijahit lah, ritual-ritual satanis yang biar cantik. Iya. Mukanya dijahit tuh, Son. Dijahit, tapi nggak tarik benang, tapi kalau tarik benang jadi cantik ya kan. Nih dijahit wajahnya. Gitu. Jadi habis itu bukannya makin cantik malah jadi monster Dia dia. monster. Iya. Bang Joko nonton juga itu. Udah nonton Itu dia? nggak nonton tapi gue tahu. Trailernya sih gila. Gor banget ya trailer ya. Gor Nah itu katanya bakal banget tayang di sih. Indonesia atau udah tayang di Indonesia limited. Dia udah bulan Maret atau apa Iya tayang kan? Tayang kayaknya tapi nggak di semua bioskop ya. Itu Bioskop baru Indonesia. ya 2025 Tahun ya. ini Tahun ini bulan Maret apa rilisnya? Coba kayak nggak tayang deh. Terlalu Tapi- sadis trailernya gila. Iya. Sama yang terakhir ya ada Malen Gundang. Malin Kundang betul. Iya. Malen Gundang kan cerita drama kan sebenarnya kan. Nah itu debatable. Oh gitu. Iya dong. Maksudnya seorang anak yang pergi dari kampungnya merantau pulang dikutuk sama ibunya. Drama aja kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak dong. Ibunya Ada horor itu thriller kali ya. Thriller. Kita menganggap film, gua sebagai manusia Indonesia dan selalu dengar Malin Kundang, kalau gua mendengar cerita Malin Kundang itu nggak drama tapi sesuatu yang membuat gue bergidik gitu. Oh iya. Kayak dong anak dikutuk jadi batu, can you imagine dikutuk jadi batu. Menurut gue itu salah satu cerita yang sangat cocok untuk jadi thriller. Makanya kita membuat Legenda Kelam Malin Kundang ini thriller. Seru banget ya berarti ya. Seru. Itu ceritanya gimana Bang maksudnya? Kan Malin Kundang kan ya dia melawan ibunya, terus habis itu pergi ke ibu kota, terus dikutuk sama ibunya gitu kan karena tidak mengakui ibunya. Iya, kalau cerita aslinya kan Malin Kundang di sebuah desa miskin, dia pergi ke kota merantau, kemudian dia kembali ke desanya bertemu dengan ibunya yang tua dan miskin dan dia tidak mengakui ibunya. Akhirnya dia dikutuk jadi batu sama ibunya. Tapi kan itu simple banget kan? Simple banget kan? Kayaknya there are a lot of things surrounding the story yang bisa digali gitu. Misalnya ketika seorang anak aja bertemu dengan ibunya setelah dia kaya, terus dia malu, ibunya miskin dan tua, itu juga sesuatu yang menarik, ditarik. Kalau dilihat dari dinamika masyarakat, maksudnya apa yang membuat dia merasa malu punya ibu tua dan miskin gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya lu ada di negara yang lebih progresif, lebih maju kayak apa sih? Norwegia lah misalnya. Norwegia. Lu kaya ketemu ibu lu yang miskin dan tua, nggak mungkin lu dia bukan ibuku kan, kayak nggak mungkin ya. Iya, tinggal dibeliin baju, Iya kan, apa unlike dikasih itu. Tapi duit. kenapa sampai dia nggak mau diasosiasikan dengan kemiskinan dan misery gitu? Itu kan pasti ada simbol dari sesuatu yang coba disampaikan dari pencerita Malin Kundang dari generasi-generasi sebelum kita gitu. Nah itu yang kita coba kita gali di Legenda Kelam Malin Kundang yang bercerita tentang seorang laki-laki, dia bekerja sebagai micro painter. Lu tau gak sih micro painter tuh? Micro painter tuh apa? Micro painter tuh adalah seorang pelukis, tapi medium melukisnya itu nggak lukisan yang besar, tapi yang mikro banget kayak batu kecil, beras. Itu Beras berapa? di- Iya, jadi kalau misalnya dia bekerja, dia ngelukis harus pakai kaca pembesar, karena dia bakal ngelukis pakai satu helai kuas Rambut gitu. gitu? Iya, gitu, bagus banget. Itu namanya micro painter. Nah, di Legenda Kelam Malin Kundang, Rio Dewanto berperan sebagai seorang pelukis mikro yang juga melukis di medium-medium yang kecil, batu-batu kecil. Ada batunya, elemen batu ya, Malin Kundang juga ya. Iya. Dia melukis kecil, hidupnya udah happy, punya istrinya cantik baik, seorang dosen, punya anak umur 10 tahun yang juga pinter, baik. Hidupnya bahagia. Tiba-tiba dia buka handphone, dia mengalami kecelakaan, jadi agak fuzzy lah, tapi nggak hilang ingatan, nggak agak fuzzy lah kepalanya. Terus dia pulang ke rumah buka handphone, tiba-tiba ada notifikasi ibu datang berkunjung, jemput ke bandara. Ibu gue, tiba-tiba dia blank. Ibu gue yang mana ya gitu. Lupa dia maksudnya gitu. Lupa.
Gue nggak pernah, gue nggak ingat muka ibu gue gimana gitu, ngomong ke istrinya. Kata istrinya, wah aku juga nggak pernah ketemu ibu kamu. Akhirnya ibunya datang ke rumah itu dan bilang, anakku, kamu adalah anakku, segala macam, nangis ibunya. Tapi si Rio Dewanto kayak, ini ibu gue nggak sih, kok gue nggak inget. Nah itulah cerita legenda Kala Malin Kundang. Apa yang terjadi? Menarik juga, kok bisa nggak ingat sama ibunya ya? Makanya Penjelasannya ada di filmnya ya? penjelasannya ada dalam kehidupan kita. Oh gitu. Kita sebagai individu kan kita punya kepribadian nih. Ada lu, ada gue. Kita sebagai individu kan adalah the sum of memories yang kita coba. Ada banyak yang kita alami dalam dunia ini, dalam hidup ini. Tapi memori yang kita coba keep itu yang jadi keberadaan kita sekarang. Jadi kepribadian kita. Ada nggak sih memori yang coba atau sudah lu lupakan yang dulu pernah terjadi sama lu? Ada itu ya, black out. Itu nggak mau menjadi bagian dalam hidup. Biasanya gua. orang kalau trauma ya kayak gitu ya. Betul. Oke. Kalau orang Ada yang trauma kadang-kadang coba suka kita ngeblok lupakan, sendiri. salah satunya gitu. Jadi film ini adalah tentang itu, tentang memori yang men-shaping us, kemudian trauma yang diturunkan dari satu generasi ke generasi setelahnya. Oke. Menarik, is a very relevan banget ceritanya. Menarik. Tapi ini Gitu. maksudnya akan benar-benar kayak realistik atau Realis. ada sedikit fantasi ya kan? Enggak, Kalau filmnya realis. cerita Malin Kundang kan endingnya kan tidak Jadi realistis batu sebetulnya gitu kan. ya. Iya kan? Kalau misalnya kita ceritakan sekarang kayak nggak masuk di akal juga gitu kan. Kayak kita mencoba untuk memperkaya cerita rakyat, terutama yang kita coba tampilkan sekarang Malin Kundang. Kalau kita bilang endingnya sama seperti cerita rakyat yang ada kan, kayak generasi sekarang juga really how that happened gitu kan. Pasti Terutama gak lu nerima kan ya. masih muda kan, Son lu kan. How that happened. Saya gitu juga kan. masih muda. Iya, jadi relate kayak tadi itu kayak coping mekanismenya gitu kali ya. Jadi ngilangin ininya. Yes, ingatan. probably gitu. Jadi itu yang coba ditawarkan di legenda Kala Malin Kundang. Jadi interpretasi modern terhadap Malin Kundang yang kita kenal. Menarik sih emang, Menarik soalnya banget, menarik banget. pas dulu dengar cerita Malin Kundang itu emang kita takut juga sih emang sih waktu kecil Takut gitu ya. sih, takut Jadi sih. kayak waduh kalau ngelawan orang tua itu ternyata bisa jadi batu gitu ya mikirnya dulu betul. kan. Terus kan banyak juga muncul video wah anak karena melawan orang tua jadi ikan pari itu. Dulu kan Iya, ikan viral pari tuh ada, ya. ikan pari. Jadi ikan pari. Ikan pari banget lah. ya, gue tau nih. Ini gara-gara ini orang tua nih, gara-gara sama orang tua. Gue bilang ini sequelnya Malin Kundang nih gue bilang nih. Ya, Ya kan? menariknya kan ini masalah durhaka. Durhaka itu kan adalah kutukan yang diberikan dari orang yang di atas ya, orang tua ke anak gitu. Durhaka gitu karena lo tidak turut atau tidak memenuhi ekspektasi yang seharusnya lo lakukan terhadap orang tua atau orang yang lebih tinggi dari lo gitu, durhaka. Nah, dinamika antara orang tua dan anak ini yang coba kita gali di legenda Kala Malin Kundang. Apakah anak ketika dia dianggap durhaka memang karena dia melalaikan kewajibannya terhadap orang tua, atau there's something else yang membuat dia berperilaku seperti itu? Durhaka itu memang subjektif sebenarnya gitu. Nah, itu dia betul. Iya dong. Iya. Kan nggak nurut bukan berarti durhaka sebenarnya. Betul. Kalau orang tuanya nyuruh yang salah gimana? Salah gimana? Nah, misalnya ternyata durhakanya gara-gara dulu kamu main kripto ya gini-gini. Oh. Dibilang durhaka nggak boleh. Ternyata setelah kaya, No. malah dibilang durhaka. Seremmu warna apa bos? Gitu Son. Iya benar. Jadi durhaka itu sesuatu hal yang subjektif dan karena Betul. Indonesia ini peringkat 3 fatherless country ya kan, kayaknya harus nonton Peringkat ini nih. 3 fatherless Peringkat 3 country. fatherless country. Wow, menarik banget. Bukannya orang tuanya pergi tapi orang tuanya nggak ngurusin anaknya. Nggak ngurusin anaknya, itu Iya, betul, orang gue tuanya setuju ada. banget. Tapi ada orang tuanya. Itu banyak banget itu. Tapi anaknya nggak diurus. Sampai ramai banget waktu itu. Fatherless itu adalah tema dari semua film gua by the way. Oh gitu ya? Ya coba lu lihat Pengabdi Setan, bapaknya pergi ketika ibunya meninggal. Di masa genting bapaknya pergi. Oh iya benar. Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, bapaknya juga nggak ngapa-ngapain. Pergi juga kan, kerja somewhere nggak tahu mau ngapain. Ternyata- Bapaknya bukannya ngebantu ngelawan ya enggak ya? Enggak, bapaknya kan jadi Petrus, anggota Petrus. Oh iya benar. Di sisa kubur, bapaknya juga nggak ada, meledak, Oh iya. ya kan? Benar-benar spesialis film fatherless ternyata Film Anda. Fatherless. Perempuan Tanah Jahanam, bapaknya juga nggak ada. Iya. Iya. Pengumpulan di Beduri, bapaknya juga nggak ada. Oh iya. Malin Kundang bapaknya nggak ada nih. Ada kan yang ditembak bapaknya temen itu? Nah itu dia. Iya, Anda belum nonton kan? Iya kan yang dikepung itu kan? Itu loh yang bapaknya si siapa sih? Malin Kundang. Enggak pengampungan Bukit Duri. Oh, Pengumpulan di Beduri nggak ada Kan bapaknya. kan bapaknya datang tapi Oh iya, yang ditembak itu loh, ditusuk. dibakar.
Dibakar, iya. Akhirnya nggak ada kan? Iya sih. Oh iya. Semuanya nggak ada. Ya? Oh iya nggak ada deh. Oh iya benar. Jadi buat Anda yang fatherless silahkan tonton ini ya. Soalnya Afrika 3 banyak. Iya banyak ya. Banyak. Kalau semua yang fatherless nonton film-film kita lumayan ya. Banyak ya. Oh Nomor banyak. 3 di dunia. Peringkat 3 di dunia ya kan banyak itu. Iya. Bisa kan? tuh. Tapi emang serem memang gua akuin dulu. Apa namanya ending dari Malin Kundang serem memang. Serem, Gua agak iya. takut ngelawan orang tua abis itu. Oh. Benar. Sekarang udah Ya nggak kan? takut berarti? Enggak. Sekarang udah nggak takut maksudnya? Enggak, masih takut. Oh, masih takut. Iya, cuman beda aja alasannya. Kalau dulu kan takut jadi batu, sekarang takut hukum Allah. Astagfirullah ya kan gitu. Ada konspirasi yang bilang bahwa PH-PH ini banyak yang lempar skrip ke Twitter katanya. Ya kan? Jadi dilempar ke Twitter terus habis itu di-post terus nanti yang mana yang viral itu yang baru dikaji untuk jadi film. Masa sih? Ada tuh. Menurut Bang Joko Anwar gimana? Pinter itu. Tapi kenapa sih film-film Indonesia belum bisa menyaingi film-film Hollywood? Kayak misalnya kalau Korea misalnya kan ada Parasite. Ini pertanyaan yang bagus dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membahas. Kepanjangan jawabannya gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal film Indonesia nih, ada satu genre yang menurut gue kok kayaknya susah banget nih di Indonesia gitu. Apa tuh? Film superhero. Karena film superhero itu di Indonesia susah banget ya. Susah, berhasilnya. Film paling overrated dan underrated menurut Anda? Oke. Gue nggak pernah menganggap film itu overrated. Oh gitu ya? Nggak pernah. Tapi menurut lo film tergagal yang pernah lo buat apa bang? Dan kenapa bisa gagal?